Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua karena telah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Baik, di sini Ibu mau nanya, anak-anak sudah makan atau belum? Sudah. Tadi belajar sama siapa? Miss Nindi. Materinya apa? Kokolikuler. Stop bullying. Baik, seru nggak tadi? Seru. Sekarang kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ibu minta kita sebelum memulai kegiatan ini berdoa terlebih dahulu. Ada nggak yang mau memimpin doa di sini? Pada silakan. Attention. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selanjutnya anak-anak sudah pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Sudah. Kalau sudah, apa itu pengertian bimbingan kelompok? Apa itu pengertian? Enggak ada yang tahu. Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Benar. Supaya lebih jelas, Ibu jelaskan lagi. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan atau forum yang dilaksanakan secara berkelompok dan nanti kita akan membahas permasalahannya tuh dari topiknya dari Ibu. Nanti ya Nanda pilih topik mana yang bagus yang atau yang menarik yang kita bahas. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian tujuan dari konseling kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk menyelesaikan satu permasalahan yang sedang marak pada saat ini. Selanjutnya, cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu adalah dengan cara duduk melingkar seperti yang kita lakukan pada hari ini. Dan Ibu minta dalam kegiatan bimbingan kelompok ini anak-anak aktif dan terbuka dalam menceritakan atau dalam menyampaikan pendapat. Dalam konseling kelompok ini kita juga melakukan kegiatan ini cukup habis di sini saja dan tidak diceritakan di luar kegiatan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya Ibu ingin apakah sudah ada yang kenal dengan Ibu? Sudah. Siapa nama Ibu? Bu India. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak untuk memperkenalkan diri dengan cara rangkaian nama. Sekarang dimulai dari yang sini. Nama saya Tasya, hobi badminton. Selanjutnya. Nama dia Tasya, hobinya badminton. Dan nama saya Taskia, hobi memasak. Selanjutnya. Silakan. Namanya Tasya, hobinya badminton. Namanya Taskia, hobinya memasak. Nama saya Jasmine, hobi saya menyanyi. Selanjutnya. Namanya Tasya, hobinya badminton. Namanya Taskia, hobinya memasak. Oke, Nama Bu. Jasmine, hobinya bernyanyi. Nama saya Ivana, hobi saya silat. Namanya Tasya, hobinya bermain voli. Namanya Taskia, hobinya memasak. Nama dia Jasmine, hobinya bernyanyi. Nama dia Ivana, hobinya silat. Nama saya Marsha, hobinya memasak. Nama dia Tasya, hobinya badminton. Nama dia Taskia, hobinya memasak. Nama dia Jasmine, hobinya menyanyi. Nama dia Ivana, hobinya silat. Nama dia Marsha, hobinya memasak. Nama saya Syifa, hobi saya bermain voli. Nama dia Tasya, hobinya badminton. Nama dia Tasya, hobinya memasak. Nama dia Jasmine, hobinya bernyanyi. Nama dia Ivana, hobinya silat. Nama dia Marsha, hobinya memasak. Nama dia Syifa, hobinya bermain voli. Nama saya Nadira, hobi saya bermain voli. Nama dia Tasya, hobinya badminton. Nama dia Taskia, hobinya memasak. Namanya Jasmine, hobinya bernyanyi. Namanya Ivana, hobinya silat.
silat. Namanya Farisya, hobinya memasak. Nama dia Syifa, hobinya voli. Nama dia Nadira, hobinya voli. Nama saya Zahra, hobi saya badminton. Nama dia Tasya, hobinya badminton. Nama dia Taskia, hobinya memasak. Nama dia Jasmine, hobinya bernyanyi. Nama dia Ivana, hobinya silat. Nama dia Maria, hobinya memasak. Nama dia Siva, hobinya voli. Nama dia Nadira, hobinya memasak. Nama dia Wali. voli. Nama dia Zara, hobinya badminton. Nama saya Aksa, hobinya basket. Kan kita sudah melaksanakan kegiatan perkenalan nih. Sekarang Ibu mau bertanya kembali, apa itu pengertian bimbingan kelompok? Dan tahu nggak? Kalau ada yang masih ragu, Ibu jelaskan kembali. Bimbingan kelompok adalah satu kegiatan atau forum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau topik. Nanti topiknya itu dari Ibu dan Nanda memilih mana topik yang pas untuk kita bahas. Selanjutnya Ibu mau tanya, apakah anak sudah siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Sudah. Baik, contoh topik dari Ibu ini adalah yang pertama yaitu yang sedang marak saat ini yaitu bully, dan yang kedua motivasi belajar. Menurut anak-anak semua, apa yang harus yang pas untuk kita bahas pada hari ini? Motivasi Baik, belajar. motivasi belajar. Karena motivasi belajar ini sangat berpengaruh kepada nilai dan kepada prestasi belajar kita. Sekarang Ibu mau anak-anak semua menceritakan apa motivasi belajar anak-anak pada saat ini. Senang Bagaimana caranya? Satu-satu tangan. Bagaimana kamu selama ini memotivasi diri? Apa yang membuat kamu termotivasi untuk belajar atau cita-cita yang capai membanggakan orang tua gitu? Satu-satu dulu. karena ingin menggapai cita-cita dan membanggakan orang tua di saat dewasa nanti. Apa motivasi belajar Anda semua saat ini? Ya, apa yang membuat kamu termotivasi untuk pergi ke sekolah dan belajar sungguh-sungguh? Jadi sukses masa depan. Yang lain? Ingin jadi sukses masa depan. Yang lain? Yang lain? Dari sini yang ingin membanggakan orang tua gitu. Yang lain? Coba ceritakan. Apa yang selama ini yang membuat kamu termotivasi dalam belajar? Ada enggak motivasi belajar selama ini? Ada enggak nilainya yang buruk di sini? Ada. Siapa nilainya yang buruk di sini? Aku. Kan banyak nih yang nilainya buruk. Menurut anak-anak semua nilainya yang buruk gitu. Menurut yang jelek. Sekarang anak tahu nggak apa itu penyebab nilainya jelek? Satu dong. Aku. Malas belajar. Karena malas belajar, bermain game 24/7, 24 hari per 7 hari. 24 jam. Dan 7 hari. Yang lain apa penyebab nilai buruk? Karena sering bermain jadi tidak fokus. Yang lain Sering keluar malam. Tidak mengerti soal. Yang lain kasihkan main. Yang lain tidak tahu karena malas belajar. Tadi kan Ibu sudah mendengar nih dari anak-anak apa motivasi belajar kita selama ini. Dan anak-anak ada menjawab tentang ingin membahagiakan orang tua, ingin sukses, ingin meraih prestasi yang baik. Dan Ibu juga mendengar tadi nilainya banyak yang buruk karena main game, main HP, malas belajar. Terus apa tadi lagi? Tidak mengerti soal. Tidak mengerti soal ini bisa jadi kan ada guru tuh, bisa ditanya sama guru
bisa ke depan meja guru kalau kita nggak ngerti soal. Nah, nggak mungkin kita nggak ngerti soal sampai besok-besoknya, atau itu tambah buruk nilai gitu. Kalau yang lain yang tadi tuh main HP. Kalau di rumah itu kita bisa, itu yang namanya kita bisa melakukan manajemen waktu. Ada nggak di sini anak-anak tahu apa itu manajemen waktu? Mengatur waktu, ya, mengatur waktu bermain dan waktu belajar. Tahu waktu. Tahu waktu, membatasi, misalnya Tahu batas. ya, atau batas. Misalnya kalian ada PR nih, ada PR, misalnya PR itu anak-anak kalau ada PR selama ini, misalnya ada PR hari ini, dikumpulnya misalnya minggu depan, Jumat minggu depan. Nah, kalian kerjakan itu kapan? Sebelum Amin berapa dikerjakan? Amin jam atau amin hari? Amin hari. Amin hari, ada nggak yang amin jam? Nah, kan banyak dampaknya tadi dari yang kita tidak bisa manajemen waktu. Kalau menurut Ibu, kita bisa mengatur waktu itu dengan cara kita menuliskan jadwal-jadwal setiap harinya, dan kita tulis hari Jumat ini ada PR. Kita bisa melakukannya itu lebih awal dari pengumpulan, supaya kita bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugas. Dan cara mengerjakan tugas itu juga bisa dengan mengatur waktu, misalnya 20 menit kita fokus untuk mengerjakan tugas dan 5 menit untuk istirahat. Kita juga bisa melakukan itu, dan bisa jadi lakukan 20 menit 80 menit 160 menit 160 menit. Dan kita bisa lebih banyak melakukan istirahat, bisa juga tekniknya seperti itu. Misalnya istirahat, misalnya buat istirahat. Jadi yang buat aja dulu, kok istirahatnya tinggal yang lebih bagus menurut anak-anak. Atau buat istirahat, atau selesaikan semuanya beristirahat. Mungkin cara itu lebih mempermudah anak-anak, dan kalau tugas yang kita lakukan itu sudah mepet, pasti kita nggak fokus lagi, kan banyak yang salah, banyak yang itu yang menyebabkan nilai turun. Selanjutnya Ibu kan sudah menjelaskan tuh cara-cara untuk kita melakukan tugas tepat waktu. Sekarang Ibu ingin mendengar dari anak-anak apa yang akan dilakukan ke depannya. Angkat tangan. Caranya tadi bagaimana? Yang Ibu jelaskan tadi itu coba diulang lagi. Yang kayak manajemen waktu. Ada yang mana? Silakan. Melakukan teknik manajemen waktu. Tahu akas waktu. Membuat tugas baru istirahat, bukan membuat terus istirahat, buat lagi, buat lagi. Boleh juga seperti itu. Boleh. Tapi itu bisa kayak lama. Bisa jadi kadang kan setiap orang tuh punya caranya masing-masing gitu. Ada juga yang buat sebentar dulu istirahat, itu yang buat dia fokus. Ada juga yang selesaikan semuanya dulu baru dia pulang gitu. Kalau yang lain gimana caranya tadi? Bisa belajar. Ada nggak Ibu bilang tadi membagi waktu main HP dengan belajar? Ada. Dan selanjutnya apakah anak-anak semua sepakat untuk melakukan itu ke depannya? Sepakat. Baik, kita akan mengakhiri acara hari ini, dan Ibu minta kepada anak-anak untuk menyampaikan apa kesan yang anak-anak dapat. Kesan bahagia, sedih, atau bahagia. Selanjutnya, kapan kita Ibu ingin kalian menyampaikan pesan untuk Ibu atau untuk teman-teman yang lainnya? Giat belajar. Yang lain? Terima kasih. Yang lain? Tetap semangat belajar demi menggapai cita-cita. Jangan menyerah. Ada yang lain? Tidak. Ada yang lain? Baik, Ibu mengucapkan terima kasih
mengucapkan assalamualaikum.